Iya, nih dia kawan. Saya di sini membuat 3 cangkokan. Ini yang pertama nih. Medianya udah berlumut di atas kan. Ini seharusnya memang jangan begitu kena dengan matahari. Kemudian juga jangan terlalu lama untuk menukar airnya. Ini pengaruh lumut dan getah juga. Kan tapi kalau dibilang jadi tetap jadi, alhamdulillah. Ini dilihat ada akar yang keluar. Ya, jadi akarnya. Ini juga sebenarnya akar, cuman sudah tertutup sama lumut. Bentar. Nah, ini dia. Nih. Seharusnya airnya sering diganti. Lalu ini yang kedua. Yang kedua udah mau mengeluarkan akar, cuman dia udah bolong. Makanya airnya jadi kurang. Tapi kalau ditambahkan air lagi, insya Allah akarnya bakalan tetap keluar. Dilihat kawan, itu dia akarnya. Calon akar yang akan keluar. Lihat. Namun kalau misalkan mau lebih bagus lagi, ini plastiknya dibuka, kemudian airnya juga dibuang nih. Plastiknya dibuka, kita ganti dengan apa namanya, kokopit, media kokopit, ataupun tanah, tapi tanah yang benar-benar gembur dan subur. Kemudian yang ketiga, saya buat diletakkan di tempat yang paling bawah. Nah, di paling bawah ini kan terlihat lebih teduh tentunya, jadi lumut pun nggak begitu menempel di batang keratannya, dan kemudian akar yang dihasilkan pun alhamdulillah sudah cukup banyak. Ini ya, dapat dilihatnya akarnya. Nah, dengan kondisi seperti ini jangan dipotong dulu, tapi kita biarkan akarnya benar-benar banyak. Kemudian terlihat nanti akarnya semakin menua. Kalau akarnya menua, ini sudah mulai menua ya, biasanya berwarna coklat. Kalau masih putih ini masih rentan untuk putus ataupun patah, jadi kita biarkan saja. Sementara kalaupun di sini pun dengan waktu yang lama biasanya aman. Ini semenjak saya cangkok, saya udah ada 3 bulanan, 3 bulan, dan alhamdulillah sudah mengeluarkan akar ya. Tapi kita masih menunggu, jangan terlalu cepat, karena sebab nanti kalau misalkan kita memotongnya pada saat sekarang, tanamannya olah mati dan percuma kita potong, kita cangkok padahal kita sudah menunggu waktu yang lama. Sebab kalau cangkok biasa untuk apa namanya, belimbing wuluh ini ataupun belimbing telunjuk, biasanya sangat lama untuk mengeluarkan akarnya. Tapi dengan menggunakan cangkok air ini, alhamdulillah kita sudah membuktikan kalau cangkoknya insya Allah berhasil. Nah, yuk kawan-kawan, kita beritahukan ataupun berbagi info gimana cara untuk melakukan cangkok air ini ya. Kita perhatikan gimana nih sekarang untuk cara pembuatan daripada cangkok air ya. Yang pertama, kita pilih batang yang jangan terlalu tua, kemudian jangan terlalu muda. Nah, kemudian kita buat suatu belahan, tapi jangan lupa pisau yang kita gunakan harus dengan steril dan tajam. Itu harus dipastikan
karena kalau dia rusak kambiumnya pun biasanya nggak akan mau jadi untuk mengeluarkan akar. Oke, kita buat belahan, bukan keratan ya, tapi belahan. Dilakukan dengan hati-hati. Oke. Ini kawan-kawan kalau terlalu kuat pun dia bisa terbelah sampai ke atas nih. Jadi sangat hati-hati kita buat. Ini dibuat sekitar 10 cm ya sampai 12 cm untuk belahannya. Kemudian setelah kita belah, lalu kita sediakan air yang berada dalam plastik seperti ini. Kemudian ujung-ujung dari plastiknya kita panjangkan. Nah, lalu kita masukkan. Nah, seperti pakai popok. Nih. Sampai keratan yang bukan sampai belahan tersebut masuk ke dalam air. Nah, seperti ini. Bentar. Ini. Ada lihat ya, masukkan aja. Kemudian di ujung dari talinya kita ikat. Dan ini gunakan air dari sumur, jangan menggunakan air dari pump karena masih mengandung klorin ya. Akar biasanya nggak mau dia berkembang di tempat yang mengandung banyak klorin. Setelah kita sarungkan, kemudian kita ikat di atasnya. Kalaupun air hujan masuk nggak masalah sebenarnya. Tetapi kalau bisa ini kita modifikasi kembali gimana caranya supaya kita sering untuk menukar airnya. Karena kalau kita sering menggantikan airnya, maka akar pun akan semakin cepat untuk keluar. Dan hati-hati nih kalau bisa diteduhkan nih. Maksud diteduhkan jangan terkena matahari langsung karena lumut akan begitu cepat berkembang. Kemudian setelah kita buat seperti ini, kalau memang dia di tempat yang panas maka kita buatkan peneduh, yaitu berupa plastik berwarna hitam supaya cahaya matahari tidak langsung masuk ke dalam media. Plastik hitam boleh, ini dari polybag kami buat ya. Kemudian kita ikat saja di ujungnya, sekaligus juga dicek setiap per 3 hari ataupun per seminggu sekali. Oke, demikian dulu cara pembuatan dari cangkok angin belimbing buluh. Mudah-mudahan berhasil nih bagi kita yang membuatnya ya, bermanfaat buat kita juga bagi yang pengen menyangkok belimbing buluh. Oh maaf, sedikit tertinggal, kenapa sih harus dicangkok, nggak di stek aja ataupun tidak dari biji saja? Kelebihan daripada cangkok belimbing buluh ini yaitu kalau kita sudah dapat potongannya dari cangkokan tersebut, maka pohonnya ini bisa lebih cepat berbuah, jadi pendek sudah mengeluarkan buah dan bisa kita manfaatkan untuk sayur dan sebagainya, mengandung vitamin C yang sangat tinggi juga. Oke, demikian dulu, mudah-mudahan bermanfaat. Bagi yang suka jangan lupa tetap di like channel kita ini ya, channel Pengen Normal. Kemudian bagi yang belum subscribe, coba diperhatikan dulu masih merah, maka tolong dipadamkan, yaitu tombol subscribe-nya ditekan. Mudah-mudahan kita tetap dapat mengupdate tanaman-tanaman yang memberikan manfaat buat kita. Kemudian kita juga dapat menanamnya di lahan yang terbatas. Oke, demikian, terima kasih yang sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.